Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para kiai, para asatid wal asatidat, ketua DKM dan segenap jajaran, Imamun Al-Karim, segenap pengurus RW, para ketua RT. Perintah ibadah puasa Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 4 pesan Allah yang terkandung pada ayat ini. Yang pertama, Allah ingin menyeleksi hambanya dari 12 bulan, 1 bulan bernama Ramadan. Yang diseleksi oleh Allah tentang keimanan. Kenapa Allah perlu menyeleksi? Karena di zaman Rasulullah sendiri ada sahabat yang mengaku iman tapi tidak mengaplikasikan keimanannya. Tidak merealisasikan keislamannya. Kita pernah mendengar ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ubay bin Ibnu Salul. Beliau nih kalau di depan Rasulullah kayak pangimannya aja udah. Jidatnya hitam, sorbannya segede baskom. Gamisnya panjang, jenggotnya panjang. Satu waktu ketika akan menghadiri perang Uhud, Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Diminta pendapat para sahabat yang paling lantang. Ya Ubay tadi. Dia bilang, Rasul kita hadapi aja mereka. Pokoknya jangan sampai mundur 1 langkah pun. Sampai titik darah penghabisan. Takbir, kira-kira begitu. Begitu hari hanya, Rasul berangkat dengan sahabat yang lain ke Uhud. Menghadapi kafir Quraisy. Rasul mengajak Ubay. Ayo Ubay. Jawabannya apa? Duluan aja Rasul. Jadi nanti kalau ada grup WA DKM, diajak ngaji, jawabannya duluan aja. Itu nggak salah turunan Ubay itu. Dari mana Rasulullah tahu? Ya Allah sampaikan melalui Jibril, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata amanna, iman, wa bil yaumil akhir, dan beriman hari akhir. Wa ma hum bimuminin, tetapi imannya bohongan. Ini terjadi di zaman Rasul. Apalagi di zaman now. Apalagi di zaman sekarang. Nah itulah tipikal umat Islam. Maka sering saya menyampaikan secara umum kan Muslim terbagi 3 ya. Ada Muslim mukminin, Muslim musiman, Muslim musingin. Muslim mukminin insya Allah yang hadir di Ar-Rahmah malam ini. Alhamdulillah malam ini saya bangga berhadapan dengan calon-calon surga. Yang kedua ada Muslim musiman. Munculnya di bulan Ramadan ini. Masjid musola, hari pertama seminggu tarawih sibuk bikin tenda, jamaah berjubel. Bahkan ada ibu-ibu orangnya masih di rumah, sajadahnya udah di musola. Mana ada bapak-bapak yang sarungnya di musola duluan, nggak ada. Begitu sampai musola yang ditanya bukan isya jam berapa, imamnya siapa. Kata ibu yang satu, imamnya Om Mahmud, gue balik lagi lama tarawihnya. Mendingan imam yang tadi. Kecepatannya 75 km per jam.
Mestinya yang saya pesan Ustaz Khalik, di mana tuh duduknya dia ya? Jamaah yang dimuliakan. Ini musiman nih muncul nih di bulan Ramadan, sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, ame Idul Adha. Itu pun karena malu dengan mertua dan pengen nyobain sarung cap mangga. Kira-kira kita punya teman yang kayak begitu enggak? Mana orangnya? Yang ketiga nih yang parah nih, muslim musingin. Selamanya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, ame kiai ustadz jauh, nggak pernah ngaji. Sekalinya ke masjid, sombong. Posisinya pengen lebih depan daripada imam. Diapain? Disolatin. Kata ustadz mau gua solatin, nggak pernah sholat, kagak disolatin se-RW. Mau disolatin nggak pernah sholat, kagak disolatin. Anaknya tadi sebelum nyolatin jenazah orang tuanya ke rumah, nganterin Ji Samsu 10 bungkus. Waduh, pusing ustadz. Nah ini faktor keimanan, kita diseleksi sama Allah. Mudah-mudahan jamaah Ar-Rahmah di antara umat Rasulullah yang lulus seleksinya Allah. Sebab biasanya minggu terakhir, 10 hari terakhir, waduh, tarawehnya jamaah banyak yang tarling. Ya taraweh keliling aja keliling. Ke JB, Ramayana, kemana-mana. Lain dengan di Ar-Rahmah, Alhamdulillah. Nah ini kalau kita survei, jangankan Masjid Ar-Rahmah, sekelas Istiqlal, dan bahkan punten masjid di Masjidil Haram sekarang sudah tarawihnya 8 rakaat dan witir 3. Jangan-jangan Ar-Rahmah kembali lagi 8-3. Ini sudah suara speaker sudah dibatasi di Mekah. Ya, sementara kiblatnya kan kita ke Mekah. Nah inilah mungkin bisa jadi setelah sholat Idul Fitri langsung kiamat bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Jadi bangsa area di sini udah habis hancur semua. Dan saya posisinya lagi di Menes kayaknya. Pesan yang kedua, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Begitu bijaksananya Allah bunyi ibadah puasa adalah wajib. Dalam syariat hukum yang paling tinggi adalah fardu. Fardu itu definisinya harus diamalkan, tidak boleh tidak. Kalau tidak dosa dan tidak bisa diganti oleh apapun. Contohnya furidu alaikumus sholat. Difardukan atas kamu sholat. Jadi sholatmu tidak ada alasan selama mukallaf akalnya berfungsi harus sholat. Baik sakit, musafir, menyusui, hamil, semua harus sholat. Bisa berdiri silakan, duduk mangga. Bersandar tidak menjadi masalah. Terakhir berbaring dan isyarat kedipan mata. Makanya kalau konsep waladun soleh, bagaimana dia menjaga orang tuanya terpelihara dari sholatnya. Kalau orang tuanya sakit, wuduin sama anak cucunya. Pak, sudah jam 12. Sholat, Pak. Orang tuanya sudah tidak bisa berdaya. Manggut, itu sudah sholat. Cucunya kadang-kadang cuma nengokin doang ke rumah sakit. Dia tanya, Kong, apa yang dirasain, Kong? Yang Kongnya bilang, kagak ada yang gua rasain. Emang lu datang kemari kagak bawa apa-apa. Nanya dia, girik di mana ditaruhnya, Kong, girik. Ya Allah, sertifikat rumah di mana ditaruhnya? Di zaman sekarang seperti itu tuh. Beda dengan jamaah Ar-Rahmah, soleh-solehat semua. Itulah sholat. Kalau puasa, ay wujibah. Walaupun dalam tafsir Jalalain disebut ay furido juga. Maksudnya wujibah, diwajibkan. Artinya ternyata ada boleh orang yang tidak sholat. Siapa mereka? Famangkana minkum maridun aw ala safarin. Yaitu orang yang sakit udzur syar'i, yang kedua udzur adawi. Udzur syar'i siapa? Orang yang sudah lanjut usia yang tidak bisa ada obatnya. Selamanya silakan tidak berpuasa. Tapi sanksi hukumnya fa fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah. Diberikan kepada orang miskin. Dengerin. Miskin. Apa itu definisinya miskin? Miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu miskin. Kenapa tidak berbicara fuqara? Karena susah kalau fuqara. Kalau miskin mungkin sekitar kita ada masih. Contoh mudahnya, maaf, tukang becak sehari semalam 40.000 dia dapat. Anaknya 17, bininya 4. Becak belagu banget. Bos kodorin aja atuh dari dulu. Jamaah yang dimuliakan, tuh miskin tuh. Berapa takarannya fidyah? Mudun, kata Rasul, 2 tangan disatukan. Diisi dengan makanan pokok. Kurang lebih seleter kurang 1/4. Tapi kata Rasul,
Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa anta tawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kalau anaknya cucunya mampu, tambah, jangan seliter kurang seperempat. Ini kan kalau di Ar-Rahmah kan jamaahnya, wah Masya Allah. Duitnya kayak tisu kayaknya ya. Ambil muncul lagi, ada lagi, tambah. Jangan sampai pura-pura miskin sama Allah, sebab nanti di akhirat akan dimiskinkan sama Allah. Tambah, berapa ya 1 kilo dengan uang 20.000 itu lebih bagus. Ada lagi yang ibu hamil menyusui. Kata dokter, kata ahlinya, khawatir bayinya kurang nutrisi, kurang vitamin. Silahkan dia berbuka puasa. Kena juga fidyah. Dan dia harus mengganti puasanya. Ada lagi yang udzur adawi sebelum Ramadan dia sehat. Begitu Ramadan diuji sakit, harus minum obat. Maka silahkan dia berbuka puasa. Sanksinya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti puasanya sesuai jumlah yang dia tinggalkan. Nanti setelah Ramadan kalau dia diberikan kesehatan. Inilah bijaksananya Allah tentang ibadah. Pesan yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agama kita ini hierarki. Turun-temurun. Jelas marojinya. Jelas sumbernya. Kita berpatokan 4 pilar. Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas. Itu aja udah pegang. Ibadah puasa ini ibadah yang berat. Allah kabarkan. Kata Allah, wahai umat Muhammad, puasa. Ibadah yang berat juga aku wajibkan atas orang-orang sebelum Nabi kita. Siapa? Nabi Adam juga berpuasa. Bahkan kita baca sirah. Nabi Nuh puasanya dengan umatnya sebentar, 700 hari. 2 tahun puasa terus. Nabi Sulaiman 300 hari. Tapi saya sih pribadi pengen Ramadan 3 bulan gitu ya. Pengen. Kenapa ya? Alhamdulillah. Jadi simatupang kita siang malam cari penumpang. Apalagi yang nanya, Ustaz emang bener nih Idul Fitri ada perbedaan? Ada yang sudah menentukan tanggal 22 hari Jumat. Ya saya bilang, alhamdulillah. Sunnah ini sholat Idul Fitri. Saya pengennya sih 3 kali Idul Fitri. Ya, pertama nanti khutbah di Al-Rahmah, besok di Al-Muttaqin, kemudian di Al-Muhajirin kan enak kan. Jamaah yang dimuliakan. Nah, kembali tadi agama harus melihat merujuk yang lain. Artinya Allah berpesan, ya sudahlah Islam itu ikutin guru kita aja. Nah, ada anak remaja yang ngajinya sama Ustadzah Yutubi ya, gurunya Syekh Google. Ustadz saya mendengar hadis, Sallu kama ra'aitu muni usolli, solatlah kalian seperti solat Rasulullah. Oh, gaya bener. Saya tanya jamaah Ar-Rahmah, pernah nggak melihat Rasulullah solat? Jawab. Nggak ada visualnya kok. Dalam Al-Quran juga, warwaqi'in, ruku seperti apa? Cerminannya kita kepada siapa kita tahu sholat? Ya tadi, hierarki tadi. Paling tidak, hierarki sederhananya begini. Nabi kita sholat dilihat oleh putra-putrinya. Paling tidak itu menjadikan rujukan. Nabi punya putri namanya Sayyidah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra sholat dilihat oleh putra-putrinya juga. Sayyidah Fatimah punya putra namanya Sayyiduna Husain, Sayyiduna Hasan. Sayyiduna Husain dilihat sholatnya oleh siapa? Oleh anaknya. Siapa? Zainal Abidin, Zainal Baqir. Terus Ja'far Shadiq. Terus Abu Musa al-Asy'ari. Terus Junaidil Baghdadi. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari Sayyiduna Hasan dilihat oleh siapa sholatnya? Anaknya. Siapa Sayyiduna Hasan? Hasan sholat dilihat oleh siapa? Abdullah Al-Mahdi. Abdullah Al-Mahdi ini mufti am kerajaan Bani Abbasiyah, punya pesantren besar di Baghdad namanya Al-Adhamiyah. Beliau punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Tafaul dengan neneknya Fatimah putri Rasulullah. Di antara santrinya ada anak remaja ganteng, pinter, cerdas. 7 tahun sudah hamil. Hafal Al-Quran 30 juz. 13 tahun sudah 100.000 hafal hadis bersanadnya. Beliau namanya Idris dari Gaza, dari Palestina. Ya kiai ngelihat santrinya udah ganteng pinter. Biasanya kan di sana begitu, sempurna. Ini kadang-kadang udah jelek, belagu. Ini mah udah ganteng pinter. Eman-eman dikawinin tuh sama putrinya Sayyidah Fatimah.
Idris nikah dengan Fatimah, melahirkan anak, diberi nama Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika Imam Syafi'i inilah beliau menyusun bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara niaga, bagaimana tata cara ziarah, bagaimana tata cara seluruh amaliyah ibadah, Masya Allah. Seperti kitabnya yang diaji di Ar-Rahmah. Berarti jamaah Ar-Rahmah, insya Allah sholatnya ikut Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja jawaban yang sederhana. Tidak mudah mencari bentuk yang lain. Istiqomah aja kita ngelihat guru kita. Sebab guru kita pasti punya guru, guru 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 punya guru. Sampai Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir saya kasih tip. Biasanya kan 4 jadwal di sini dikasih 2 jadwal, jadi begini nih kelamaan. Mbah Hasyim Asy'ari punya asisten. Punya hadam namanya Abdul Karim. Subhanallah itu Abdul Karim nggak keburu ngaji. Selalu mendampingi Mbah Hasyim Asy'ari. Menyiapkan bagaimana airnya kalau beliau mandi, menyiapkan pakaiannya, kemudian nyetrikain, menyiapkan kopi susunya, mencucikan sepedanya, cucikan kudanya, terus setiap hari. Nggak keburu ngaji tuh Abdul Karim. Sepeninggal Mbah Hasyim Asy'ari dia bingung. Majikannya, dunungannya, kiainya udah nggak ada. Beliau pulang ke kampung halamannya namanya Lirboyo. Sampai dah di Lirboyo di kampungnya. Allah punya urusan. Allah berikan karomah. Tidak mustahil Abdul Karim dikasih karomah kemuliaan oleh Allah. Tiba-tiba anak tetangga nitipin suruh diajarin ngaji. Kedengar sama yang lain terus pada nitip, bikin kamar, bikin pesantren. Tanah kanan kiri depan belakang kebeli sama beliau. Subhanallah, hampir sudah 75 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Subhanallah, pesantrennya sekarang santrinya sedikit, cuma 40.000 santri. Allahu Akbar. Keberkahan dari seorang Abdul Karim. Terakhir, mari kita bayangkan. Ayo kita bayangkan sekarang. Santri 40.000. Itu istri kiai 4 kira-kira. Satu kiai pagi-pagi bisnis bala-bala, harganya Rp1.000, dijual ke santri, santrinya 40.000 kali Rp1.000. Jawab berapa? Istri yang kedua bisnis risol. Rp1.000 dijual ke 40.000 santri berapa? Istri yang ketiga bisnis pastel. Istri yang keempat bisnis lontong. Istri 4 kiai pagi-pagi udah dapat 40 juta. Subhanallah, berarti tuh kiai 40 istri juga mampu kayaknya. Kenapa? Belum siang. Belum malam dia bisnis apa, betul? Ini yang disebut dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Istiqomah kita. Terusin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Jangan sampai sesuatu yang baru gegeran kita. Saya dari kecil sampai sekarang nih. Dulu waktu kecil belum pernah saya ngelihat orang yang sholat. Takbiratul ihramnya kayak gergaji kayu. Allahu Akbar ditaruh di dada. Belum pernah saya ngelihat. Tapi sekarang kenapa muncul? Belum pernah saya lihat sawu wasofu sufufakum, kelingking orang diinjek-injek. Belum pernah saya lihat. Karena kita pakai Abdul Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Kalau kita pundaknya sudah lurus, ya sudah cukup. Kenapa kalau sekarang muncul kelingking orang diinjek-injek? Iya kalau kelingking temannya lagi sehat. Kalau lagi cantengan, tahu cantengan, lagi korengan. Sholat kagak selesai berhenti ya. Apalagi jamaah rahmat tukang becana begitu diinjek kelingkingnya, nggak kena kan begitu. Nggak jadi sholatnya. Nah ini yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mudah-mudahan pesan yang ketiga bermanfaat buat kita. Dan pesan yang terakhir, la'allakum tattaqun. Insyaallah kesempatan yang datang semoga panjang umur kita akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.